Ibtu Rudiana jawab santai 5 isu miring soal kasus Vina. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Bahkan baru-baru ini, Ibtu Rudiana menjawab tudingan buruk yang dialamatkan kepadanya perihal kematian sang putra, Eki dan Vina 8 tahun lalu. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala menjawab isu yang menimpanya. Dalam tayangan di TV One News YouTube, akhirnya Ibtu Rudiana mengurai fakta versinya perihal isu yang berkembang di masyarakat. Pertama, Ibtu Rudiana menanggapi kabar bahwa dirinya ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Isu tersebut beredar pasca foto 8 terpidana babak belur tersebar luas di publik. Mengetahui para terpidana bonyok bak dihajar aparat, publik pun curiga dengan Rudiana yang pertama kali mengamankan para tersangka. Lama bungkam, Ibtu Rudiana akhirnya membantah tudingan tersebut. Sebagai yang mengamankan pertama, saya tidak melakukan penyidikan, saya hanya menggali informasi. Setelah mereka, para tersangka 8 orang, mengakui, saya serahkan, tidak turut campur, ungkap Ibtu Rudiana. Ogah disalahkan. Ibtu Rudiana bercerita bahwa 8 tersangka dalam kondisi bersih sebelum ia menyerahkannya ke Reskrim Polres Cirebon. Saat kami menyerahkan ke reskrim, posisi mereka masih bersih, utuh, tidak ada penganiayaan, pungkas Ibtu Rudiana. Jadi tidak benar Pak Rudiana ikut menganiaya mereka? Tanya presenter. Tidak benar, jawab Rudiana. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang diurai Dede, yakni soal Dede mengaku dipaksa dan ditekan Ibtu Rudiana agar memberikan kesaksian palsu. Atas tudingan tersebut, Rudiana tegas membantahnya. Itu saya katakan tidak benar, karena saya ketemu D itu tanggal 31. Tidak ada, menekan Dede, kata Rudiana. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Tidak pernah, saya sebagai pelapor, tidak pernah ikut campur terkait penyidikan, apalagi terkait undangan untuk Dede, imbuh Ibtu Rudiana. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Ditegaskan Rudiana, ia tidak pernah mengorbankan anaknya sendiri untuk tugasnya sebagai polisi. Ada orang mengatakan Eki meninggal karena Eki diminta oleh ayahnya untuk jadi mata-mata kenakalan remaja. Baik itu kasus narkoba atau kenakalan lain sehingga Eki menjadi korban dari kenakalan remaja. Benar enggak sih? Tanya presenter. Itu tudingan yang buat saya cukup sadis. Segimanapun saya tidak akan pernah ngorbanin anaknya. Anak saya anak baik. Apalagi dituding sebagai mata-mata. Itu sama sekali tidak benar, jawab Rudiana. Isu kelima yang dijawab Ibtu Rudiana adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Untuk diketahui, belakangan memang muncul isu Ibtu Rudiana punya backingan pejabat sehingga Rudiana tak terjamah hukum. Mendengar isu tersebut, Rudiana tersenyum. Berbicara orang kuat, mungkin lebih saya ke Allah. Orang kuat yang dibilang pejabat, tidak ada, ujar Ibtu Rudiana. Diungkap Rudiana, ia tidak punya sosok pelindung dalam menangani kasus kematian Vina dan Eki. Karenanya saat mengetahui isu tersebut, Rudiana langsung tertawa. Apalagi sosok saya hanya orang biasa. Dulu pangkat saya Ibtu, yang memang pas-pasan. Enggak punya kemampuan apa sama sekali, ujar Ibtu Rudiana. Enggak ada orang belakang yang melindungi sosok Rudiana? Tanya presenter. Enggak ada, jawab Rudiana sembari tertawa beberapa detik. Tangis tak terbendung saat Aep, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. Abah semalam nangis ketemu Aep, tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. Saya emaha enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya emaha tetap tegar saat itu, kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya.
Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. Aep, kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Aep, salah satu saksi kasus Vina, diam-diam temui ayahnya pada tengah malam. Pertemuan ayah dan anak ini berlangsung di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudi Pelor dan Aep, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Abah Rudi bercerita, kedatangan Aep tak sendirian, putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya. Aep, sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudi Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep, ujarnya. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Penasihat ahli Kapolri Komjen Pol Purnawirawan Arianto Suta diakui bukti pembunuhan di kasus Vina kurang. Padahal, sebelumnya Arianto Sutadi sempat membela Ibtu Rudiana mati-matian. Arianto Sutadi bahkan menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Namun saat ditantang menyebutkan bukti pembunuhan, dirinya terang-terangan mengaku tak bisa. Tantangan kepada Arianto Sutadi itu disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Saya berani nantang Pak Arianto, berani gak menunjukkan 2 alat bukti yang membuat Bapak yakin itu adalah peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan, kata Farhad Abbas dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 2 Agustus 2024. Menanggapi tantangan Farhad Abbas, Arianto Sutadi pun mengaku tidak bisa membuktikannya. Saya gak bisa menunjukkan wong saya gak ikut dalam persidangan ini kok, kata dia. Namun Arianto meyakini kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan, bukan kecelakaan. Hal itu, kata dia, sudah dibuktikan dalam persidangan 8 tahun lalu. Meski begitu, Arianto Sutadi mengakui bahwa pada persidangan 8 tahun lalu buktinya masih kurang. Walaupun buktinya mungkin kurang lengkap, tapi itulah yang diambil keputusan oleh hakim. Akhirnya beliau memutuskan ini adalah kasus pembunuhan, jelas dia. Arianto pun menegaskan bahwa dirinya membela Ibtu Rudiana bukan arahan dari Polri. Saya hanya menyampaikan pandangan saya berdasarkan pengalaman saya sebagai polisi. Kalau melihat kasus seperti ini, kira-kira apa yang sebetulnya terjadi, kata Arianto. Riswanto, 30. Saksi kunci kasus Vina Cirebon itu pun percaya diri menghadapi laporan rekannya, Aep. Pasalnya, Dede bersama tokoh masyarakat Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan Aep ke Polda Metro Jaya atas kasus penyebaran berita bohong. Dede yang kini mengakui telah memberikan keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 mendapatkan pesan dari ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duadji. Susno Duadji mengajak saksi kunci kasus Vina, Dede berbincang dalam diskusi yang digelar pada hari ini, Jumat, 8 Februari 2024. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu lalu berdiri dari tempat duduknya untuk menghormati Dede yang duduk di bangku penonton. Susno lalu bertanya kepada kuli bangunan itu mengenai kesaksiannya yang masuk dalam berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon. Dede juga dipanggil untuk bersaksi di sidang kasus Vina Cirebon yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Dede mengaku tidak disumpah dan tidak memberikan kesaksian di PN Cirebon.
Bahkan, Susno 2G kembali menanyakan hal yang sama untuk meyakinkan jawaban Dede. Dede pun kembali memberikan jawaban yang sama. Susno lalu meminta Dede untuk tidak takut karena pengakuannya saat ini bahwa saksi kunci kasus Vina itu telah memberikan keterangan bohong. Susno mengungkapkan ucapan Dede yang mengaku berbohong saat memberikan kesaksian pada tahun 2016 tidak bisa dihukum. Pasalnya, kesaksian itu harus diberikan di pengadilan serta disumpah. Susno menuturkan bahwa orang yang jujur akan diselamatkan melalui undang-undang. Oleh karena itu, Susno meminta Dede agar tidak takut dihukum telah berkata jujur saat ini. Sementara itu, Dede mengaku tidak takut dilaporkan Aep atas dugaan pemberitaan bohong ke Polda Metro Jaya.